Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi di pertemuan BKSN ketiga dengan tema Yesus Sahabat bagi Mereka yang Menderita. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Mari kita ambil sikap siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan Injil. Pesan yang disampaikan adalah Tuhan Yesus mau agar kita memiliki sikap yang sama seperti orang Samaria yang mau menolong sesamanya tanpa melihat siapa orang itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga memiliki sikap yang sama seperti orang Samaria? Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan,
tentunya pasti kita akan menolong. Walaupun itu adalah hal yang kecil, tetap kita harus menolongnya. Baiklah anak-anak, semoga anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa menolong sesama tanpa memandang siapa orang itu. Tuhan memberkati. Baiklah anak-anak, mari kita siapkan diri untuk dengarkan doa permohonan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.